Mengawali informasi yang pertama, saudara, bencana longsor melanda perumahan Tiban Koperasi di Kecamatan Sekupang Senin dini hari. 5 rumah tertimpa material longsor, 3 rumah diantaranya alami rusak parah. Dalam kejadian ini 2 orang ditemukan meninggal dunia dan 2 dalam pencarian. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kita telah tersambung dengan reporter Batam TV di lapangan Endang Kurnia. Selamat siang rekan Endang. Baik, selamat siang rekan Kristi. Ya, rekan Dang, bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor di perumahan Tiban Koperasi, rekan Dang? Ya, rekan Kristi, saat ini saya berada di perumahan Tiban Koperasi ya, tepatnya di lokasi bencana alam longsor. Nah, pada hari ini ada sekitar 3 rumah yang mengalami rusak berat akibat longsor yang terjadi pada malam Senin dini hari tadi. Nah, di mana pada saat ini diinformasikan tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban longsor yang meninggal dunia pada subuh hari tadi. Nah, dan sementara pada hingga saat ini tepat di belakang saya alat-alat berat dan para tim SAR tengah mencari 2 korban yang diinformasikan masih berada di reruntuhan rumah-rumah mereka, rekan Kristi. Baik, lalu apakah sudah ada informasi mengenai penyebab longsor ini? Apakah faktor cuaca atau kondisi tanahnya, rekan Endang? Ya, baik rekan Kristi, dari laporan Kepala Tim SAR Kota Batam ya, Pak Denny Gus, longsor itu diakibatkan dari tebing di belakang saya, di mana beberapa hari ini telah terjadi hujan deras, sehingga perbukitan yang di belakang saya yang dapat kita lihat ini mengalami longsor dan menimbun beberapa rumah yang ada di sini, rekan Kristi. Baik, lalu sejauh mana kerusakan yang terjadi di pemukiman tersebut, rekan Dang? Nah, seperti yang dapat pemirsa lihat di belakang saya, ini tim SAR di tengah mencari korban yang meninggal dunia ya, yang diinformasikan masih ada 2 orang lagi yang merupakan suami istri. Nah, dari kerusakan yang dapat kita lihat, dapat kita simpulkan ini merupakan kerusakan yang sangat-sangat berat ya, bisa di sekitar presentasikan sekitar 100% sudah rusak berat. Nah, maka dari itu tim SAR untuk mencari 2 korban yang diinformasikan meninggal dunia ini cukup kesulitan karena material hingga sampai ke jalan yang kita lihat di belakang saat ini, rekan Kristi. Baik, lalu apakah ada keterangan dari warga yang selamat atau saksi mengenai kejadian ini? Nah, tadi saya sempat mewawancara seorang RT ya, Pak Eriman. Menurut Pak Eriman ini kejadiannya sekitar pukul 12:30-an ya. Ketika itu warga sedang tidur nyenyak di rumah masing-masing karena pada malam itu terjadi hujan kan. Nah, dari kejadian itu warga Pak RT dan warga karena mendengar ada informasi longsor di kawasan mereka langsung turun ke lokasi untuk mencari korban-korban. Nah, dari data PRT sendiri, di sini selain 4 korban jiwa dan 2 orang meninggal serta 2 orang yang masih dicari ini, 5 orang dapat diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara 8 orang lainnya selamat dan tanpa ada cedera, rekan Kristi. Baik, lalu apakah ada kemungkinan potensi longsor susulan di area tersebut, rekan Dang? Lalu apa imbauan dari pihak berwenang kepada warga sekitar? Oke, kalau kita lihat dari situasi yang di belakang saya ini, potensi longsor cukup memungkinkan ya rekan Kristi ya, karena di sekitar rumah-rumah ini merupakan tebing yang cukup kurang dan seperti Anda lihat di belakang, nah ini longsor susulan itu cukup berpotensi ke depannya jika hujan intensitas tinggi berlanjut di Kota Batam. Nah, tadi saya sempat mewawancara Gubernur
Kepri terpilih Pak Ansar Ahmad tadi sempat berkunjung ke lokasi longsor ini bersama Wakil Wali Kota Batam, Pak Ansar Ahmad ya. Mereka di sini sempat meninjau dan melihat situasi, di mana di sini tadi Gubernur Kepri menyatakan pihaknya melakukan bantuan ke korban longsor ini. Terus juga selain menurunkan kru dan tim SAR Basarnas atau TNI Polri di sini, Pak Ansar menyebutkan beliau juga telah menyiapkan lokasi-lokasi tenda darurat untuk warga. Nah, di sini juga Pak Ansar Ahmad menghimbau kepada warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian dan juga berpotensi untuk terjadi susulan. Pak Ansar Ahmad menghimbau untuk warga segera mengungsi ke pos-pos yang telah disediakan dan juga atau ke rumah warga-warga atau sanak saudara yang terdekat. Baik, lalu bagaimana dengan mitigasi risiko bencana di kawasan tersebut, rekan Dang? Apakah sempat diinformasikan kepada wali kota kita? Ya, rekan Kristi, diulangi. Bagaimana dengan mitigasi risiko bencana di kawasan tersebut, rekan Dang? Bagaimana upaya pemerintah akan hal tersebut? Ya, tadi juga kita sempat mewawancara Pak Amsakar Ahmad ya. Nah, beliau menghimbau bagi warga yang terdampak untuk mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi di sekitar lokasi masing-masing. Nah, dari informasi Pak Amsakar, di Kota Batam sendiri ada 12 lokasi yang akan sebagai antisipasi ya untuk bencana alam ini, rekan Kristi. Dimana kalau di lokasi ini sendiri dapat saya sampaikan juga Pak Amsakar berpesan untuk warga-warga sekitar agar mengevakuasi diri dan keluarga mereka di tempat-tempat aman, rekan Kristi. Baik, lalu tadi sempat disebutkan bahwa ada korban yang belum ditemukan. Lalu apakah tim SAR masih melakukan pencarian, rekan Dang? Nah, seperti yang kita lihat di belakang saya ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 2 warga perumahan Tiban Koperasi yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Pencarian terus berlangsung dari malam tadi hingga sekarang, namun tim SAR belum mendapati posisi yang diinfokan warga berada di dalam rumah. Baik, lalu apakah warga sekitar yang terdampak sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman, rekan Dang? Nah, dari 3 rumah yang rusak parah ini, beberapa rumah yang berada di lokasi dan juga dekat kawasan perbukitan telah dilakukan evakuasi oleh tim Basarnas dan tim gabungan setempat, rekan Kristi, di mana mereka ditempatkan di posko dan juga ada yang berpindah ke rumah sanak saudara mereka yang ada di sekitar lokasi ini juga, dekat Kristi. Baik, rekan Dang, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Tiban Koperasi. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali.